Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah hari ini hari Rabu bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Dan hari ini matematikanya Bapak masih membahas tentang sudut. Dan hari ini Bapak akan membahas pembahasan soal yang minggu lalu, ya. Minggu lalu ada 3 soal, 2 soal menuliskan dan mengukur tentang sudut, dan 1 soal membuat atau menggambar sudut. Baik anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini nomor 1, perhatikanlah gambar sudut di samping. Nah, nomor 1 ini ada 4 pertanyaan ya, dari A sampai D. Bapak akan bahas satu persatu. Baik, nomor 1A. Nomor 1A pertanyaannya, nama sudut tersebut adalah titik-titik. Nah, kemarin Bapak lihat jawabannya ada yang menjawab sudut lancip. Padahal materi macam-macam sudut belum Bapak bahas ya. Nah, yang benar jawaban 1A ini nama sudut tersebut adalah yaitu sudut PQR ya, atau bisa juga sudut RQP. Itu nomor 1A. Sekarang nomor 1B. Nomor 1B ini kaki sudut itu adalah titik-titik. Nah, yang dimaksud kaki sudut itu bukan hanya kaki sudut P saja atau R saja ya. Yang disebut kaki sudut itu adalah kaki sudut PQ, lalu kaki sudut QR ya. Jadi jawabannya yang B itu kaki sudut PQ dan kaki sudut QR, atau sebaliknya ya, kaki sudut RQ dan QP ya. Nomor 3 ya, yaitu titik sudut ya. Nomor 1C-nya itu titik sudut ya, titik sudutnya adalah Q ya. Jadi jawaban 1C itu adalah titik sudut Q. Dan nomor 4 di situ 1D ya, bukan nomor 4, 1D besar sudutnya, berarti kita akan menggunakan busur derajat ya. Baik, kita gunakan busur derajatnya, lalu kita perhatikan bahwa kaki sudut QR-nya harus berhimpit dengan alas busur derajat ya. Setelah itu kita perhatikan kaki sudut PQ-nya itu mengarah di antara 80 dan 90. Karena ini menggunakan skala dalam ya. Berarti kita lihatnya angka yang di bawahnya atau angka yang ada di dalam. Nah, di situ antara 80 sampai 90. Ya, lebih tepatnya di situ adalah 85 derajat ya. Jadi nomor 1D itu jawabannya 85 derajat. Baik, selanjutnya nomor 2 anak-anak. Ini pun sama, pertanyaannya ada 4 dari A sampai D. Bapak akan bahas satu persatu ya. Nomor 1, nama sudutnya. Nah, nama sudutnya di sini sudut KLM atau bisa disebut juga sudut MLK ya. Lalu nomor 2B-nya kaki sudutnya sama seperti yang tadi ya. Kaki sudutnya berarti di sini kaki sudut KL dan kaki sudut LM ya. Maka dituliskan di sini 2B-nya kaki sudut KL dan kaki sudut LM. Nomor 3-nya titik 2C-nya titik sudutnya adalah yaitu titik sudut L ya. Lalu 2D-nya besar sudutnya kita gunakan lagi busur derajatnya ya. Kita simpan pusatnya di titik sudut ya. Kemudian kita perhatikan kaki sudut LM-nya harus berhimpit dengan alas busur derajatnya ya. Setelah itu kita lihat ini mengarahnya ke angka berapa ya. Kalau kita lihat di sini yaitu ke 110. Jadi besar sudut tersebut adalah 110 derajat. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 3 pertanyaan ya, ada 3 untuk menggambar sudut ya, yaitu nomor 3A 50 derajat, 3B 85 derajat, dan 3C 130 derajat ya. Tapi ada catatan dari Bapak ya. Catatannya yaitu nomor 3A dan 3B kita menggunakan ya, kita belajar menggunakan skala dalam, dan 3C-nya kita gunakan skala 0 derajat luar ya. Baik, kita coba nomor 3A dulu ya. Berarti 50 derajat ya.
kita tentukan dulu titik pusat busurnya ya, kita tandai dengan titik kecil saja. Kemudian kita lihat, karena ini menggunakan dalam, berarti kita lihat skala dalam ya. Kita tandai dengan titik kecil di bawah 0 atau di ujung busur derajatnya ya. Kemudian kita lihat angka 50-nya, 50 derajatnya ada di sini ya, karena kita menggunakan skala 0 derajat dalam. Kemudian kita tandai juga titiknya di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari busur derajat ini ya, kalau kita bayangkan kalau ada garisnya maka bentuknya seperti ini ya. Jadi gambar dari sudut 50 derajat ya, seperti pada gambar. Baik, nomor 3B-nya yaitu 85 derajat ya. Caranya sama, kita tentukan dulu titik pusatnya. Kemudian skala 0 derajatnya di sini kita tandai ya. Kemudian kita cari angka 85 derajat. Berarti ada di antara 90 dan 80 ya, tepatnya di sini. Kita tandai di sini ya. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan di sini garisnya, maka akan berbentuk seperti ini ya. Jadi nomor 3B 85 derajat, gambarnya seperti pada gambar tersebut. Nomor 3C-nya yaitu 130 derajat. Nah, nomor 3C-nya kita gunakan skala luar, kalau tadi skala dalam ya. Oke, caranya sama, kita tentukan dulu titik pusatnya ya. Kemudian skala luar berarti ke sebelah kiri ya. Berarti kita lihat angka-angka yang ada di atasnya ya. Kemudian kita cari angka 130. Nah, ada di sini ya. Kemudian kita simpan juga, tandai ya. Kalau kita bayangkan maka bentuknya akan seperti ini ya. Jadi gambar dari sudut 130 derajat ya, gambarnya seperti pada contoh. Nah, anak-anak, itu saja untuk pembahasan nomor 1, 2, dan 3 ya. Kemudian ada materi tambahan dari Bapak ya, sedikit masih tentang membahas cara mengukur sudut ya. Di sini pengukuran dengan skala 0 derajat dalam dan skala 0 derajat luar ya. Nah, di sini Bapak ambil contoh soal nomor 3A yang tadi ya. Tetapi di sini Bapak memberikan huruf yaitu DEF ya. Jadi bisa disebutkan ini adalah sudut DEF ya. Di sini ada 2. Nah, sudut DEF ini bisa digunakan, bisa mengukur dengan skala dalam ataupun skala luar ya. Itu hasilnya akan sama ya. Kalau dengan skala dalam ya seperti pada contoh tadi di nomor 3A ya, contohnya seperti ini ya. Pusat busur derajatnya kita simpan di titik sudut. Kemudian kita perhatikan kaki sudut EF-nya harus berhimpit dengan dengan alas busur derajat ya. Kemudian kita lihat di sini mengarahnya ke skala dalam 0 derajat ya. Kemudian angkanya berarti kita lihat di sini 50 derajat ya. Artinya sudut DEF ini besarnya 50 derajat ya. Kalau kita gunakan dengan skala luar ya, kita tinggal mengubah busur derajatnya ya. Kita tinggal mengubah busur derajatnya seperti pada contoh. Nah, kalau menggunakan skala 0 derajat bagian luar ya, yang menempel pada alas bagian busur derajatnya yaitu kaki sudut DE ya. Kalau yang tadi kan kaki sudut EF ya, kalau di sini kaki sudut DE ya. Kemudian kita lihat di sini angkanya mengarah ke 50 derajat juga. Artinya sama ya. Baik menggunakan skala 0 derajat dalam ataupun skala 0 luar itu sama ya. Bedanya di sini kita gunakan busur derajatnya tinggal diubah-ubah ya. Selanjutnya ini contoh tadi yang nomor 3C ya. Caranya juga sama. Kalau kita menggunakan skala 0 bagian luar seperti ini ya, ke sebelah kiri. Kemudian kita lihat di sini 130 derajat juga ya. Kalau ini gunakan skala 0 derajat bagian dalam. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama? Sama, 130 derajat ya. Bedanya kita gunakan skala bagian luar ataupun skala bagian dalam, hasilnya tetap sama. Baik anak-anak,
Untuk tugas matematikanya masih di halaman 231 ya. Silakan kalian kerjakan nomor 3-nya. Di situ ukurlah sudut-sudut berikut dengan menggunakan busur derajat. Nah, silakan kalian ukur dengan busur derajat baik menggunakan skala dalam ataupun skala luar ya. Jika sudah selesai, tugasnya kalian kirim di KI 3 Matematika. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.